Di alam dunia dan di alam syahada inilah sebenarnya kita mesti mampu mengenali secara utuh dan sempurna Allah dan Muhammad itu pada diri kita. Kalau kita betul-betul sebagai ahli ibadah, sebagai ahli sujud, sebagai orang yang taqarruban ilallah, orang yang dekat dengan Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwir qulubal awliya bi ruqyatihi nurun 'alan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Faqala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma dafiq yakhruju min baini sulbi wat taraqi. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak kami jemaah tauhid yang dirahmati Allah. Sebagai seorang ahli ibadah dan ahli sujud, maka hendaklah ia mampu untuk mengenal dan menyaksikan Allah dan Muhammad pada dirinya sendiri, supaya Allah mengakui akan dirinya sebagai hambanya dan Muhammad juga membenarkan akan dirinya sebagai umat. Orang yang tidak mengenal Allah dan Muhammad pada dirinya, walaupun dirinya itu dikatakan sebagai ahli ibadah dan ahli sujud, maka Allah tidak akan pernah mengakui dirinya itu sebagai hambanya, dan Muhammad juga tidak mengakui dirinya itu juga sebagai umatnya. Maka orang-orang yang tidak diakui Allah dan Muhammad sebagai hamba dan umatnya, maka merekalah orang-orang yang celaka dan orang-orang yang sia-sia dalam perjalanan kehidupannya di alam dunia ini. Maka merekalah yang dikatakan oleh Allah summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Sesungguhnya mereka itu dalam keadaan tuli, dalam keadaan bisu dan buta, maka mereka tidak akan pernah tahu jalan pulang dan kembali kepada aku, kata Allah. Kalau Allah telah mengatakan dirinya dalam keadaan tuli, bisu dan buta, tentu kita bertanya dan berpikir, Bapak Ibu, apakah tuli, bisu dan buta itu adalah diri yang zahirnya? Tentu jawabannya tidak. Yang tuli, bisu dan buta itu, itulah yang dikatakan namanya diri yang batin. Diri yang batin itu yang disebut namanya diri ruhaninya. Kalau Allah telah mencap ruhaninya itu, diri yang batinnya itu yang dikatakan namanya tuli, bisu dan buta, yang tidak tahu jalan pulang dan kembali kepada Allah, maka orang yang demikian itu, kata Allah, merekalah nanti sebagai pengisi neraka jahanam itu. Mereka akan memenuhinya, baik daripada kalangan manusia maupun daripada kalangan bangsa jin. Itulah manusia dan jin yang mana batinnya itu berada dalam keadaan summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Ini yang dijelaskan Allah dalam surat Al-A'raf ayat 179. Apa kata Allah? Walaqad zaraqna li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun.
Sungguh kebanyakan isi neraka jahanam itu, kata Allah, akan kami penuhi dari kalangan manusia dan jin. Kenapa isi neraka jahanam itu dipenuhi oleh kalangan manusia dan jin? Kata Allah, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka itu punya hati, tapi hati mereka tidak mampu merasakan hadirnya aku pada diri mereka sendiri. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka juga punya mata dan penglihatan, tapi mata dan penglihatan mereka tidak mampu untuk memandang, untuk menyilau dan menilik akan kezahiran dan kewujudan aku yang sudah nyata dan jelas pada diri mereka. Walahum azanun la yasma'una biha, kata Allah. Dan mereka juga kami beri namanya pendengaran, kami beri namanya telinga, kata Allah. Tapi telinga dan pendengaran mereka tidak mampu mendengarkan kalam-kalam aku yang sudah terang dan nyata pada lisan mereka. Itulah sebabnya, kata Allah, mereka itu banyak daripada penghuni neraka. Ulaika kal an'am bal hum adall. Maka keadaan diri mereka sebenarnya, kata Allah, mereka itu taubatnya sama seperti hewan ternak. Bal hum adall, bahkan lebih ternak lagi daripada hewan ternak. Ulaika humul ghafilun. Disebabkan mereka itu, kata Allah, mereka hati dan jiwanya itu lalai, tidak mengingat akan diriku, tidak mengenal akan diriku, dan tidak pula menyaksikan akan diriku yang sudah nyata, yang sudah wujud, yang sudah terang dan jelas pada dirinya sendiri, kata Allah. Maka inilah Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Di alam dunia dan di alam syahada inilah sebenarnya kita mesti mampu mengenali secara utuh dan sempurna Allah dan Muhammad itu pada diri kita. Kalau kita betul-betul sebagai ahli ibadah, sebagai ahli sujud, sebagai orang yang taqarruban ilallah, orang yang dekat dengan Tuhan. Aneh rasanya Bapak Ibu, kalau seseorang itu dekat dengan Tuhannya, dikatakan sebagai ahli ibadah dan ahli sujud, namun mereka tidak mampu mengenali Allah dan Muhammad yang sudah nyata dan terang pada dirinya. Padahal diri kita ini adalah kezahiran, tempat memandang nyata akan wujud dirinya. Makanya Allah selalu membuat suatu pertanyaan-pertanyaan kepada diri kita ini, supaya dengan pertanyaan-pertanyaan itu kita mampu untuk menelusuri, menyilau akan rahasia diri kita ini. Diri kita yang sudah tenggelam, diri kita yang sudah terdinding dan terhijab dengan diri jasmani kita ini. Apa kata Allah? Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai jantung hati, wahai sekalian manusia, kenapa kamu tidak mengenal akan diriku, kata Allah. Padahal kata Allah, allazi khalaqaka fasawwaka fa'adala. Akulah yang menciptakan dan menjadikan dirimu dari tidak ada lalu menjadi ada. Aku buat kamu mendengar itu karena aku. Aku buat kamu itu bisa melihat itu karena aku. Aku buat kamu bisa berkata itu karena aku. Lalu kamu terzahir di alam dunia ini, tumbuh besar dan dewasa, kamu bisa berbuat dan beraktivitas. Itu semuanya karena aku, kata Allah. Tapi kenapa kamu tidak mampu mengenal dan menyaksikan akan diriku yang telah nyata pada dirimu? Inilah suatu pertanyaan yang Allah lontarkan kepada diri kita ini, supaya kita mampu menyilau, supaya kita mampu menilik akan rahasia diri kita ini. Siapa diri kita ini yang sebenarnya?
Kalau kita sudah tahu siapa diri kita yang sebenarnya, maka disinilah kita disebut sebagai insan yang kamil, insan yang sempurna. Dikatakan diri kita ini sebagai insan yang kamil, insan yang sempurna, karena kita telah mampu mengenal akan rahasia diri kita ini yang sebenarnya. Sehingga kita betul-betul menjadi rahmatan bil alamin dalam hidupnya. Maka tiliklah akan diriku ini yang sudah nyata dan wujud pada dirimu, kata Allah. Maka di dalam Al-Quran surat At-Tariq, Allah mengajak kembali kita berpikir. Falyanzuril insanu mimma khuliq, kata Allah. Kenapa kamu tidak mau memperhatikan akan dirimu? Dari mana dirimu itu diciptakan? Dari apa asal dirimu itu dijadikan, kata Allah. Allah langsung beri jawaban. Allah yang bertanya, lalu Allah pula yang langsung memberi jawaban kepada kita. Khuliqa mimma indafik, kata Allah. Bahwa dirimu itu diciptakan dari air yang terpancar. Air yang terpancar itu, kata Allah, yakhruju min baini sulbi wat taraib. Air yang terpancar itu, itulah air yang keluar dari sulbi ayahmu dan taraib daripada ibumu, kata Allah. Jadi malam ini Bapak Ibu, kita akan mencoba untuk menelusuri akan rahasia diri kita ini, supaya kita tahu dan sadar siapa diri kita ini yang sebenar. Supaya betul-betul diri kita ini hapus, betul-betul diri kita ini hilang, betul-betul diri kita difana di dalam keesaan akan kewujudan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibaratnya sama kita Bapak Ibu membuka kulit bawang namanya. Ketika kita kupas kulit bawang, tujuannya kita ingin tahu yang bawang itu yang mana. Dikupas kulitnya, setelah dikupas kulit bawang tadi itu, rupanya yang terlihat masih kulitnya Bapak Ibu. Dikupas lagi, yang terlihat juga kulitnya. Dikupas lagi, juga yang terlihat adalah kulitnya. Sampai habislah kulit bawang itu kita kupas dan kita kuliti. Bawangnya pun juga belum bersua juga lagi Bapak Ibu. Yang tinggal hanya baunya saja. Kalau tinggal baunya, maka ketika baunya telah habis dan hilang, rupanya yang kita cari itu adalah sesuatu yang tidak ada. Bawang yang kita katakan tadi itu ada, rupa wujud yang sebenarnya itu adalah wujud yang tiada. Maka sebenarnya segala yang wujud, segala yang ada, semuanya ada di dalam tiada. Dan yang tiada itulah sebenarnya wujud yang sebenarnya ada. Wujud yang sebenar ada itulah yang dikatakan namanya Tuhan. Ini yang mesti kita koreksi, yang mesti kita pahami ya, akan diri kita ini. Makanya Nabi mengajarkan kita untuk menyilau-nyilau ke dalam diri kita ini supaya kita bisa mengenal dan menemui Tuhan itu. Kalau kita buat suatu ilustrasinya Bapak Ibu, walaupun ini suatu ilustrasi, ambillah hikmah dan iktibar di balik ilustrasi ini. Ketika ada seekor ikan Bapak Ibu yang berada di dalam air, di mana ikan ini sudah 7 hari 7 malam Bapak Ibu hilir mudik, ingin mencari dan menemui air. Tapi air yang dicari dan ditemui oleh ikan ini tak kunjung berjumpa dan bersua Bapak Ibu. Namun ketika ikan itu sudah berkeliling 7 hari 7 malam untuk mencari dan menemui air, tanpa disadari oleh ikan tadi, rupanya sahabatnya ada yang bernama tunggul kayu. Ketika itulah tunggul kayu yang ada di dalam air tadi melihat sahabatnya, melihat bahasa tubuh sahabatnya itu
Ada sesuatu yang akan ia cari dan ia temui. Maka ketika itulah Tunggul Kayu tadi itu bertanya kepada sahabatnya, wahai saudaraku ikan, apa sebenarnya yang engkau cari? Karena aku melihat dan memperhatikan dirimu seolah-olah dari bahasa tubuhmu, engkau ingin mencari sesuatu dan menemui akan sesuatu. Apa jawaban ikan tadi? Betul wahai sahabatku Tunggul Kayu, aku sudah 7 hari 7 malam ingin mencari dan menemui air, tapi air yang aku cari dan aku temui itu sampai detik ini aku belum mampu untuk menemui air itu. Maka ketika sahabatnya Tunggul Kayu tadi itu mendengar jawaban dari ikan, disitulah sahabatnya Tunggul Kayu itu diam dan senyum. Ketika itulah sahabatnya Tunggul Kayu tadi baru dia berfatwa, baru dia memberikan komentar, pandangan dan nasihat. Wahai sahabatku ikan, kalau engkau ingin mencari dan menemui air itu di mana? Maka mulailah hari ini dan detik ini, hendaklah engkau itu berdiam diri, hendaklah engkau itu berwukuf ke dalam diri, hendaklah engkau itu bertafakur ke dalam diri, hendaklah engkau itu menilik, ikra, menyentak dan menyilau ke dalam dirimu. Apabila engkau mau mendengarkan nasihat, fatwa dan arahan aku ini, insya Allah kamu pasti akan mampu menemui air yang kamu cari selama ini. Begitulah nasihatnya Tunggul Kayu sebagai sahabatnya. Maka ketika itu pula lah ikan tadi berterima kasih kepada sahabatnya Tunggul Kayu. Baiklah sahabatku Tunggul Kayu, aku berterima kasih dengan dirimu. Engkau telah memberikan pencerahan, arahan dan petunjuk bagaimana cara aku bisa berjumpa dan menemui air yang selama ini aku ingin berjumpa dengan dirinya. Mulai hari ini, saat ini, detik ini, aku tidak akan kemana-mana. Aku mulai bertafakur, berwukuf, menilik ke dalam diri. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Setelah ikan itu berwukuf, bertafakur, ikra, menilik dan menyilau ke dalam dirinya, rupanya air yang ia cari selama ini Bapak Ibu tidak di mana-mana. Rupanya ikan itu, dirinya itu telah berada di dalam air itu. Setelah dia ikra, setelah dia itu menyilau dan menyentar ke dalam dirinya. Ini maksudnya apa? Apa rahasianya, apa iktibarnya dan pelajarannya mesti kita ambil dari rahasia ikan ini? Siapa yang ingin mencari dan menemui aku, kata Allah, janganlah cari dan temui aku ke dalam gua. Jangan cari dan temui aku di dalam dasar laut. Jangan cari dan temui aku di hutan belantara, kata Allah. Tapi cari dan temuilah aku di dalam dirimu. Ana fi abdi, zahirun rabbi fi batni abdi. Aku wujud di dalam dirimu. Nyatanya dan zahirnya diriku ini betul-betul ada, nyata dan wujud di dalam rahasia batinmu, kata Allah. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah olehmu, sesungguhnya aku telah wujud dan terang serta jelas ada di dalam dirimu. Maka begitulah Allah mengajarkan kita, supaya kita mampu menilik akan rahasia diri kita ini, supaya kita tahu dan mengenal serta menyaksikan Allah dan Muhammad itu betul-betul sudah nyata pada diri Bapak Ibu semuanya. Maka bacalah alam pada diri, bacalah diri di dalam diri. Di dalam diri ada diri, dalam diri ada rahasia diri. Di dalam rahasia diri itulah aku, kata Allah. Ana fi nuri, aku ada di dalam nur itu. Dan nur itu tiada lain adalah aku, kata Allah.
Maka inilah Bapak Ibu, ya, kita mencoba untuk melakukan penelusuran tentang rahasia diri kita ini, supaya pencarian kita selama ini, sepanjang hidup kita ini tidak sia-sia Bapak Ibu. Dan ibadah kita, pengabdian kita betul-betul ibadah dan pengabdian yang betul-betul ma'rifat. Pengabdian yang betul-betul sudah liqa, berjumpa, bersua dan bertatap wajah dengan Tuhan itu sendiri. Baik Bapak Ibu, kita coba untuk membaca suratnya dan menerjemahkannya. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Maka hendaklah, ya, insan, ya, dirimu itu memperhatikan, menilik, menyentat dan menyilau mimma khuliq, dari apa dirimu itu dijadikan, dari apa dirimu itu diciptakan. Jadi kalau kita mau menilik, menyentar dan menyilau ke dalam diri, dari apa diri kita ini diciptakan dan dijadikan Allah, Allah beri jawabannya, khuliqa mimma indafik, bahwa dirimu itu diciptakan dan dijadikan dari air yang terpancar. Air yang terpancar itu kata Allah, yakhruju min baini sulbi wat taraib. Air yang terpancar itulah air yang keluar dari sulbi dan taraib. Sulbi ini yang dari ayah. Taraib ini yang dari ibu. Jadi ketika terjadinya junub antara ayah dengan ibu, maka disitulah air itu terpancar. Ketika air yang terpancar itu menyatu, ya, maka dikatakan oleh Allah adalah amsaj, air yang sudah menyatu. Air yang menyatu itu, ini yang disebut namanya dengan bahasa ilmu tauhid, namanya adalah ma'ul hayat. Ma'ul hayat. Ma'ul hayat itu artinya air yang hidup. Jadi air yang hidup itu, ya, sesuai dengan firman Allah ini, itu yang dikatakan air yang terpancar, yang keluar dari ayah dan ibu, sulbi wa taraib. Ya. Ini yang katakan juga namanya amsaj, dari setetes air yang sudah menyatu atau bercampur namanya. Di dalam bahasa tauhid disebut namanya maul hayat. Maul hayat ini adalah air yang hidup. Air yang hidup ini Bapak Ibu di dalam Al-Quran disebut namanya nutfah. Air yang hidup ini disebut namanya nutfah. Setetes nutfah itu, ini yang disebut namanya dengan nuqtah. Satu tetes nutfah itu yang disebut namanya nuqtah. Ya. Nuqtah itulah yang disebut namanya dengan Nur Muhammad.